Selamat pagi Sobat Olimpian, kembali lagi bersama HTI Healthy Talk Indonesia. Indonesia. Bersama host tercinta Bintang Anandia, cohort 2020 dari Computer Science. Dan gue host semoga lu cinta lah ya, Alvin dari Manajemen 2020. Mantap, Bung Alvin. Jadi kita Siap, mau bahas apa gimana, nih Bin? pagi hari ini? Jadi gini Bin, kita bakal bahas berita yang sempat viral Bin, soal korupsi dan nepotisme. Bedah berita ya bro ya? Bener, jadi kita punya berita yang bahas soal korupsi dan nepotisme Bin. Lu tau gak korupsi dan nepotisme itu apa? Wah, tahu-tahu dikit gitu bro. Waduh. Coba aja nih gimana beritanya ini? Jadi gini bro, gue mau jelasin beritanya dulu nih. Jadi baru-baru ini bro, kita lagi rame yang namanya anaknya Pak Jokowi Gibran Rakabuming mencalonkan diri bro, jadi wali kota Surakarta. Abis itu dia beli Persis Solo bro. Nah jadi bro, ramenya adalah banyak orang yang bilang di Twitter, di Instagram, pokoknya di semua sosial media bilang kalau ini merupakan salah satu bentuk politik dinasti di Indonesia bro. Politik dinasti itu kayak semacam nepotisme gitu ya bro ya? Yo, kalau itu ya nggak tahu kok tanya saya. Jadi bro, nepotisme itu adalah setiap perbuatan yang melanggar dengan menguntungkan kepentingan keluarga, kroni-kroni, kelompoknya sendiri dibanding kepentingan bersama bro. Jadi kayak kekeluargaan gitu, tapi buat jabatan ya bro. Nah itu bro yang ngeri. Jadi yang tadi itu bisa disimpulkan sendiri kali ini. Waduh. Kita kembalikan lagi ya ke saudara masing-masing untuk menyimpulkan berita barusan. Ada tukang bakso ini. Waduh. A few moments later. Next, gue bakal bahas soal KKN. Nah, jadi sebetulnya mahasiswa nih, kayak kita udah nggak asing sama yang namanya KKN bro. Lu tau nggak apa itu KKN bro? Waduh, kalau gua sih taunya kuliah kerja nyata sih bro. Oh, beda itu. Sorry aja nih. Beda bro. Jadi bukan kuliah kerja nyata. KKN di sini adalah singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi gue punya cerita lagi nih bro. Jadi pada tahun 98, tepatnya bulan Mei 1998, mahasiswa dan banyak banget elemen-elemen masyarakat itu turun ke jalan bro buat demo untuk menurunkan Bapak Presiden waktu itu, Presiden Soeharto. Wah, Pak Soeharto tuh kenapa tuh bro? Jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu resesi ekonomi tahun 98, tapi bro, sebelum tahun itu pun banyak banget korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di kepemimpinan Pak Soeharto. Jadi kayak dia punya partai Golkar dan semua yang merupakan anggota partai Golkar harus milih dia lagi jadi presiden. Makanya dia bisa jadi presiden selama 13 tahun berturut-turut bro itu. Waduh, lama itu ya bro ya? Betul. Paling panjang bro. dalam sejarah ya? Betul banget. Dan sekarang udah bau-baunya mau 3 periode ini, gimana bro? Kok tanya saya? Iya bro, karena itu mahasiswa dan banyak elemen masyarakat tahun 98 itu turun ke jalan buat menurunkan Pak Soeharto ini, Ben. Gitu ceritanya. Terus sukses ya bro? Jadi bisa dibilang kontribusi mahasiswa terhadap negara itu lewat demo, lewat aksi, itu ada pengaruhnya dalam memberantas korupsi dan nepotisme yang terjadi dalam negeri ini ya bro ya? Bener banget bro. Nah, tapi Bin, sayangnya sekarang ini banyak juga organisasi-organisasi mahasiswa, mau itu internal kayak BEM atau eksternal kayak organisasi-organisasi mahasiswa eksternal, itu udah banyak juga yang terjerumus ke yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama nepotisme. Oh, no. Kayak ada banyak dugaan demo-demo mahasiswa yang ditunggangi, ada yang mengatasnamakan partai politik tertentu dan lain sebagainya. Jadi itu bahaya juga sih bro. Itu mengkhawatirkan banget ya, soalnya instrumen Betul. kebenaran itu kan salah satunya mahasiswa bro. Nah itu dia bro. Jadi gitulah kira-kira. Coba sekarang gue mau tanya ke Bintang nih. Bin, lu BEM kan? Alasan Betul. lu atau motivasi lu masuk BEM itu apa? Jujur nih pak, salah satu motivasi dulu gue masuk BEM adalah buat relasi pak. Relasi yang ntar gue dapet di BEM. Kenapa tuh pak? Nah itu dia bro, itu yang bahaya. Jadi banyak banget mahasiswa sekarang ini yang ikut himpunan, ikut organisasi, ikut kepanitiaan. Mereka tuh alasan utamanya tuh cari relasi. Dan gue sebenarnya nggak menyalahkan nih, lu mau cari relasi, lu mau cari networking silahkan, tapi banyak banget yang jadinya nggak mikir gimana caranya gue berprogres di kepanitiaan ini, gimana caranya gue berkembang di organisasi ini. Jadinya mereka nih tujuannya salah bro. Dan kalau bisa dibilang mereka tuh cari relasi kan karena mereka pikir kalau nanti udah lulus, mereka butuh pekerjaan, mereka butuh jabatan, mereka bisa tertolong udah sama relasi itu. Bener gak sih? Bener banget ya. Padahal sebenarnya banyak manfaat-manfaat lain yang bisa lu petik dari berorganisasi di kampus gitu kan.
Nah, Nah, mungkin itu dia. kita bisa mulai membersihkan lagi niat kita buat masuk ke organisasi atau menjalankan apapun itu yang ada di kampus, dibenerin niatnya gitu kan. bener banget bro. Jadi balik lagi ke kita sih niatnya apa. Kalau emang kita mau mengiakan nepotisme ini ya silakan gitu kan. Cuma ya balik lagi kita bakal melestarikan yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme ini bro. Nah, itu tidak bisa dibiarkan itu, Vin ya. Tidak bisa dibiarkan. Nah. A few minutes later. Pak, jadi kita lanjut ke bahasan kedua kita, Pak. Kan tadi udah bahas nepotisme. Nepotisme. Sekarang kita mau bahas korupsi, Pak. Waduh, ini ngeri Nah. nih. Wah, ngeri banget. Korupsi itu kita harus pahami dari definisinya dulu. Jadi definisi korupsi itu adalah suatu hal yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, dan pokoknya semua yang jelek-jelek gitu, Pak. Dari bahasanya korupsi Jelek itu semua artinya. bro. Nah, iya. Jadi arti korupsi sendiri itu adalah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, intinya itu, Bro. Oh, jadi intinya penyalahgunaan jabatan Bin ya. Betul, Bro. Tapi Bin, gue juga pernah baca-baca Bin. Jadi gue baca di IDN Times. Jadi itu sebetulnya jenis-jenis korupsi itu bro, bukan cuma yang biasa kita dengar di berita bro. Bukan cuma berita soal ada menteri korupsi bansos misal gitu. Ada menteri korupsi lobster. Waduh. Aduh. Rusak. Jadi banyak juga jenis-jenis korupsi yang kita biasa lakukan sehari-hari, terutama sebagai mahasiswa Bin. Waduh, contohnya apa aja tuh, Bro? Contohnya Bin, titip absen, ya kan? Cuma kalau online kayak nggak perlu titip absen. Nyontek, ya kan? Copy paste tugas, waduh. Bapak enggak dong? Waduh, kalau gua mah bersih, Pak. Bersih dari bersih ya? copy paste. Oh iya. Terus memasukkan data juga bro, kayak lu masukin tanda tangan orang tua lu misal atau apa, atau data diri lu, ya kan? Atau lu pakai filter, ya kan? Wah, ngeri juga itu bro. Waduh. Sama contoh yang paling simpel Memalsukan juga, bro. kecantikan. Wah, Ya, bro. itu korupsi itu. Jadi contoh paling simpel bro, kita ada yang namanya korupsi waktu Bin. Jadi gini Bin, kita lagi kuliah nih, ya kan? Kita kuliah, terus jadwalnya 2 jam nih, jadwalnya 2 jam. Atau sampai 2,5 jam belum selesai nih Bin. Wah. Itu korupsi waktu. Berarti Bro. itu iya, berarti dosennya memang korupsi waktu istirahat kita ya, Bin ya. Bukan saya ngomong Pak, bukan saya ngomong. Terus misal lu telat nih Bin masuk kelas, itu juga korupsi waktu. Terus lu juga telat ngasih tugas waktu deadline, itu juga korupsi waktu. Jadi sebetulnya kita juga nggak jauh-jauh bro. Jadi dari yang namanya akar-akar korupsi itu kita nggak terlalu jauh Bin. Makanya kita harus kita harus menanamkan integritas di dalam diri kita Bin. Nah, betul itu. Lu tahu nggak salah satu dampak nepotisme atau korupsi Bin? Yang pasti itu pertama ini, Vin, timbul diskriminasi dalam upaya mendapatkan kesempatan Bener. atau pengembangan diri. Bener. Jadi kayak kalau lu korupsi atau lu nepotisme gitu kan, ada hak-hak orang lain yang kemudian terhalangi gitu, Betul. tidak jadi didapatkan. Betul bro, sepakat. Entah itu jadinya buat lu atau buat orang-orang di sekitar lu. Itu membuat lingkungan yang tidak adil. Jadi setiap orang tuh yang harusnya punya kesempatan yang sama, tiba-tiba mereka terugikan. Bener, bro. Karena terjadinya korupsi dan nepotisme ini. Sepakat. Jadi contohnya waktu ada rekrutmen organisasi, rekrutmen kepanitiaan, banyak orang-orang yang udah punya skill, mereka daftar, tapi ujung-ujungnya yang dipilih itu yang lu kenal doang Bin. Itu nepotisme. Itu nepotisme karena kita ngambil hak orang-orang yang sebetulnya lebih layak, yang udah punya skill, yang udah mau ada niat untuk mengembangkan diri, malah diambil dengan yang udah kita kenal aja. Itu nepotisme. Justru itu rawan lagi Pak, apalagi kalau orang-orang yang kita rekrut itu tidak memenuhi kriteria untuk posisi jabatan mereka Pak. Betul banget Bin. Jadi nggak punya skill tapi dipilih gitu kan, nggak punya skill yang relevan tapi dipilih gitu kan, kayak komisaris sekarang gitu kan, bagi-bagi bangku, waduh. Dan dari korupsi sendiri Bin, ya kan tadi kan kita ngomongin nepotisme nih, bagi-bagi jabatan ya kan, dan dari korupsi sendiri itu juga banyak banget Bin dampak-dampaknya. Ya contoh kalau kita ngomongin soal korupsi menteri, korupsi DPR, korupsi MPR, itu pasti bakal ngerugiin APBN negara kita kayak gitu kan. Tapi banyak juga dampak-dampak korupsi yang kita lakukan selama kita jadi mahasiswa Bin, selama kita masih di kampus. Dampak, maksudnya konsekuensi gitu ya bro. Nah, konsekuensi. Jadi contohnya nih bro, di organisasi mahasiswa BEM atau organisasi lain gitu kan, atau di klub-klub, lu misal jadi bendahara ya kan, terus lu
apa namanya nih ya, beli kopi kenangan pakai duit kas gitu kan, terus lu bilang besok gua ganti gitu kan, itu korupsi kan bro. Nah kalau ketahuan ya pasti lu bisa dipecat ya kan lu bisa dipecat, Iya. terus lu bakal kehilangan kepercayaan teman-teman lu gitu kan, lu bahkan bisa dijauhin gitu kan, bisa dikucilkan gitu kan banyak kejadian-kejadian yang mengucilkan keluarga koruptor kayak gitu kan. Nah itu salah satu konsekuensinya Bin. Berarti konsekuensi dari pelaku korupsi dan nepotisme itu sebenarnya udah ada tertulis dalam aturan-aturan juga ya bro. Bener Bin, bener banget. Ditambah juga konsekuensi sosialnya. Nah itu yang nggak tertulis pun malah menurut gue lebih bikin kita harus menjauhi korupsi sih Bin. Teman-teman Olimpian, kita harus menjauhi apa yang namanya korupsi dan nepotisme sekecil apapun ya kan, termasuk kita nggak berkontribusi di tugas kelompok gitu kan. Bapak berkontribusi? Wah, jadi tidak perlu ditanya lagi tuh Mas. Saya berkontribusi ini menyemangati tim. Jadi Sobat Olimpian, karena sekarang udah tahu konsekuensi dan dampak-dampak dari kita terlibat dalam atau melakukan korupsi atau nepotisme, pasti sekarang kita jadi lebih aktif untuk menghindari hal-hal tersebut dong. Itu juga berlaku untuk hal-hal kecil. Betul. yang kesannya itu sepele gitu, mungkin karena dari mulai dari nyontek atau plagiarisme segala macam dan korupsi waktu. Karena hal-hal kecil kalau dibiasakan itu bisa berdampak atau terikut kepada hal-hal yang besar juga bro. Jadi kita kalau udah terbiasa dari hal-hal kecil Bapak jadi kampus bijak, keren. itu takutnya di industri atau pas kita kerja, pas kita masuk politik gitu, kalau masuk politik jadi kebawa kebiasaan koruptifnya gitu bro. Sepakat bro. Dan gak cuma politik sebenarnya bro, kita di tempat kerja, kita di tempat apa namanya, di keluarga pun kalau kita bohong sama keluarga kita itu menurut gue termasuk korupsi juga gitu kan. Lu disuruh emak beli garam terus lu bilang lagi apa gitu kan, terus jadinya lu nggak ke warung, itu kalau Apalagi menurut gue juga uangnya dipakai jajan gitu kan, bilang waduh bapak ya. Waduh iya. Jadi Bin, balik lagi ke cerita kita di awal, kalau menurut gue ya, Bapak Jokowi ini punya anak Gibran Raka Buming Raka, menurut gue bukan termasuk korupsi atau nepotisme ya. Tapi karena emang Bapak Gibran Raka Buming Raka ini punya skill, punya kemampuan yang mumpuni buat jadi wali kota Surakarta. Bismillah komisaris. terima kasih sudah mendengarkan Sobat Olimpian. Sampai jumpa di HTI berikutnya. Vin kok hilang orang? Oke.